Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pemikiran Khairul Mak. Ya, konsep-konsep Khairul Mak ada beberapa, yaitu konsep mengenai aliansi atau keterangsingan dan realitas kehidupan buruh. Konsep aliansi keterangsingan menjadi kontribusi pemikiran Khairul Mak untuk mengaliansi fenomena masyarakat modern yang mengalami keterasingan. Konsep aliansi sendiri bermula dari aliansi Khairul Mak terhadap aktivitas kerja yang dilakukan kaum buruh. Bagi kebanyakan orang, dengan khususnya bagi para buruh, industri dalam sistem kapitalis, pekerjaan tidak merealisasikan hakikat mereka, melainkan justru mengasingkan mereka. Keterasingannya bisa dari diri sendiri maupun dari luar. Buruh terasingkan dari dirinya sendiri, dia tidak menikmati hasilnya, produknya, karena buruh tidak bisa menikmati pekerjaannya sendiri. Buruh terasingkan sesamanya karena harus saling bersaing satu sama lain. Yang kedua, konsep basis dan suprastruktur. Basis merupakan aspek material masyarakat dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tenaga produktif dan hubungan-hubungannya produksi. Yang dimaksud dengan tenaga produktif adalah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alarm, yaitu alat-alat kerja, skill manusia. Sementara hubungan produksi adalah hubungan kerjasama antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Sementara suprastruktur atau bangunan atas meliputi tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif. Yang dimaksud tatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar produksi, baik itu sistem pendidikan, di luar produksi, baik itu sistem pendidikan, sistem hukum, dan lain-lain. Sementara tatanan kesadaran kolektif meliputi semua sistem kepercayaan, nilai, dan norma. Yang ketiga, kelas sosial dan konflik kelas. Kelas atas adalah para pemilik modal, sementara kelas bawah adalah para buruh atau pekerja, tergantung pada pemilik modal. Hubungannya bersifat kekuasaan dan tidak seimbang, sekalipun saling membutuhkan. Buruh hanya dapat bekerja apabila pemilik modal membuka tempat kerja baginya. Selanjutnya, kesadaran palsu dan kesadaran kelas. Mak mengacu pada ketidakmampuan kelas pekerja untuk melihat dan memahami sifat dari hubungan kelas yang menindas sebagai kesadaran palsu, dan berteori bahwa akhirnya mereka akan mengembangkan pemahaman yang jelas dan kritik mengenai hal itu yang menjadi kesadaran kelas. Dengan kesadaran kelas, mereka akan memiliki kesadaran realitas masyarakat kelas di mana mereka tinggal dan peran mereka sendiri dalam reproduksi. Kontribusi Karl Marx dalam teori sosiologi konflik. Konsep Karl Marx yang telah dijabarkan dalam sejumlah buku yang artikel berkontribusi bagi teori konflik untuk menganalisis realitas sosial, di mana realitas sosial dihasilkan oleh kekuatan nominal yang tidak terberi begitu saja. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran Khairul Mak tahun 1918 sampai 1983. Sepanjang hidupnya, Khairul Mak menerbitkan
sebagai tulisan yang kerap dianggap sebagai sumbangan besar perkembangan sosiologi, di antaranya Economic and Philosophic Manuscript of 1984, The German Ideology, Manifesto of the Community Party, dan Das Kapital. Salah satu karya Marx yang paling kontroversial, Manifesto of the Community Party, membahas tentang konflik kelas yang terjadi antara para pemilik modal atau bourgeois dan kelas pekerja atau proletariat. The German Ideology tahun 1945. Marx menolak penggunaan gagasan, ide, serta hal-hal yang sifatnya abstrak dalam melihat fenomena sosial. Marx menyatakan bahwa di dunia ini disusun dari hal-hal yang sifatnya material. Artinya fenomena sosial harus dilihat secara empiris sesuai dengan fakta material yang ada di lapangan. Dan Economic and Philosophic Manuscript of tahun 1944. Dalam Economic and Philosophic Manuscript of 1944, Marx membahas tentang dampak dari sistem ekonomi yang terpercaya pemilik modal namun memiskinkan kelas pekerja. Di waktu yang sama, sistem ekonomi semacam ini yang dikenal dengan nama kapitalisme membuat para pekerja merasa terasing dengan barang yang mereka produksi sendiri. Marx menyebut fenomena tersebut dengan nama alienasi. Marx membagi aliansi ke dalam 4 tipe, yaitu aliansi dari hasil produksi, aliansi dari proses produksi, dan aliansi dari sifat dasar manusia, dan aliansi dari pekerjaan lainnya. Aliansi dari hasil produksi mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap barang hasil produksinya sendiri. Aliansi dari proses produksi mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap proses produksi sebuah barang, seperti contohnya sebuah pabrik sepatu. Aliansi dari sifat dasar manusia mengacu pada keterasingan yang dirasakan oleh pekerja terhadap sifat dari manusia yang ada dalam dirinya. Membedakan manusia dan binatang melalui tujuan masing-masing spesies dalam produksi barang. Sebagai contohnya, seekor burung yang membuat sarang agar keturunannya dapat bertahan hidup. Dasar kapitalis pada tahun 1867. Marx membahas tentang hubungan antara komoditas, buruh, dan pemilik modal. Komoditas didefinisikan sebagai objek yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Jika nilai gunanya ditentukan oleh individu yang akan membeli sebuah komoditas, nilai tukar ditentukan berdasarkan waktu tenaga kerja atau labor time yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Marx menyatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang nilainya lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu kerja yang telah mereka curahkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.